Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 7 Juli 2020, bersama Pastor Galuh Ariyanto Bubun, misionaris CCM, yang sedang bertugas di paroki Kakogawa, Keuskupan Agung Osaka, Jepang. Beliau kebetulan berasal dari Keuskupan Agung Makassar, salah seorang putra dari paroki Kristus Raja Andalas Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Pastor Galuh Bubun CCM, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 7 Juli 2020. Mari kita mulai permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Mari kita mendengarkan bacaan Injil ini dan kita renungkan bersama-sama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa-desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada suatu istilah yang mungkin sering kita dengar. Cinta itu buta, membutakan mata. Biasanya istilah ini dialamatkan ke pasangan-pasangan yang menurut pandangan orang di sekitar mereka dinilai sebagai pasangan yang tidak serasi. Mungkin kita bisa mengambil contoh, misalnya ada suatu pasangan di mana sang wanita dengan tinggi badan yang ideal, bertubuh langsing dengan wajah yang menawan, kemudian di sampingnya berdiri sang kekasih idamannya dengan postur tubuh yang semampai, atau semeter tak sampai, atau semeter lebih sedikit. Kemudian dengan badan yang sedikit gemuk, ditambah dengan rambut yang nampaknya tak juga tumbuh di usianya yang sudah hampir mencapai 30 tahun. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, mohon jangan tersinggung dulu dengan ciri-ciri pria yang saya ilustrasikan di atas, karena sebenarnya saya pun kurang sependapat dengan persepsi seperti itu. Dari contoh di atas, mungkin saja yang sebenarnya buta adalah orang-orang yang telah menilai pasangan tersebut sebagai pasangan yang tidak serasi, karena mungkin saja mata mereka telah dibutakan, sehingga tidak mampu melihat kedalaman dan keindahan hati sang pria semampai itu yang telah memikat dan memenangkan hati sang wanita. Ya, jadi sebenarnya cinta tidak membutakan mata, tetapi cinta
hanya mengabaikan mata, karena cinta mampu melihat sampai kedalaman hati seseorang. Tetapi, tahukah saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa ada suatu hal lain yang bahkan bisa membutakan mata hati kita. Hal yang saya maksudkan itu, yang sebenarnya juga baru saja kita dengarkan dalam bagian awal atau bagian pertama pada bacaan Injil hari ini, adalah perasaan dengki atau iri hati. Dalam narasi Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Orang-orang Farisi yang menyaksikan mujizat ini dengan mata kepala mereka sendiri, alih-alih bersukacita atau berbahagia bersama dengan orang bisu yang baru saja disembuhkan itu, dan mengagungkan Tuhan atas mujizat kesembuhan itu, mereka malah menuduh Yesus telah melakukan penyembuhan itu atas kuasa setan. Jika kita bertanya, kira-kira apa yang membuat orang Farisi untuk berkomentar senegatif itu, saya kira salah satu jawabannya adalah kedengkian hati mereka terhadap Yesus. Ketidakberdayaan mereka untuk mengakui Yesus yang bertindak atas kuasa Allah telah memicu kedengkian dalam hati mereka. Mereka sepertinya iri akan kekuatan penyembuhan yang dimiliki Yesus, akan sosoknya yang penuh karisma, khususnya dalam menyampaikan sabda dan janji-janji Allah kepada orang yang setia mengikutinya. Dengan kata lain, kedengkian atau iri hati telah membutakan mata hati mereka. Bahkan kedengkian telah mematikan indera mereka untuk merasakan sukacita atas hal-hal baik yang terjadi dalam diri orang lain di sekitar mereka. Saudari-saudaraku, Allah tentu menginginkan kita untuk bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Rasul Paulus dalam suratnya juga kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Namun, kita juga perlu sadar bahwa kemampuan ini harus dipupuk, karena tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Paus Fransiskus bahkan mengatakan bahwa bila kita tidak mampu memupuk kemampuan untuk menikmati kebaikan dan kebahagiaan dengan orang lain, maka sebenarnya kita sedang menghukum diri kita sendiri untuk hidup dengan sedikit sukacita. Mengenai hal ini, Santo Agustinus pernah berkata, "Dia yang iri hati atau memiliki kedengkian kepada sesamanya, sedang tidak mencintai sesamanya." Dari perkataan Santo Agustinus tersebut, maka kita bisa mengatakan juga bahwa adanya perasaan iri hati atau kedengkian dalam relasi kita dengan orang lain bisa menjadi barometer tentang dangkalnya kasih atau kurangnya cinta yang kita miliki terhadap orang tersebut. Jadi ketika kita bisa dengan tulusnya bersukacita atas keberhasilan orang lain, maka itu menjadi tanda bahwa kita memiliki kasih terhadap orang tersebut. Sebagai bukti, seorang ayah atau ibu yang sungguh-sungguh mencintai anak-anak mereka tentu tidak akan pernah merasa iri hati terhadap keberhasilan anak-anak mereka, bukan? Orang tua yang mencintai anaknya akan bersukacita seraya mensyukuri keberhasilan atau pencapaian anak-anak mereka. Ya, mereka akan turut bersukacita. Maka sebenarnya saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu cara untuk menjinakkan perasaan dengki atau iri hati adalah dengan belajar untuk bersukacita dengan sesama kita yang merayakan keberhasilan mereka. Atau setidaknya
dengan memberi ucapan yang tulus dari hati kita atas keberhasilan mereka. Niscaya tindakan-tindakan konkret seperti ini akan perlahan-lahan memupuk kemampuan kita untuk lebih bersukacita dalam hidup dengan sesama kita. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang hati kita masih diliputi oleh perasaan dengki atau iri hati terhadap orang-orang di sekitar kita? Jika ya, maka saya mau mengajak kita untuk memohon bantuan Tuhan agar kita dimampukan dalam usaha kita untuk menambahkan kasih dan cinta dalam hati kita masing-masing, dan semoga kemudian dimampukan untuk mulai memberikan ucapan selamat yang tulus kepada mereka yang merayakan kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber sukacita yang sejati, sentuhlah hati kami sehingga kami mampu untuk bersukacita dalam kebahagiaan yang dimiliki sesama kami. Bantulah kami pun untuk menyadari bahwa nilai sejati dalam kehidupan ini tidak terletak pada apa yang kami miliki dan apa yang telah kami capai, tetapi terletak pada keyakinan akan cintamu yang tak terbatas kepada kami semua anak-anakmu. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Putramu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semua saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Galuh Ariyanto Bubun CICM. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh. Semoga Pastor bersama dengan segenap umatnya di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya, dan semoga kita semua, saudara-saudariku, dan para sahabat insani senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.